Pak Gub, di Karawang ada yang melaporkan Pak Gub Apa? ke KPK karena udah ini biasa. tanggapannya gimana Pak? Nggak usah ditanggapi lah. Nggak usah ditanggapi. Kemudian satu lagi Pak, ini kan ditanggapi BPN itu orang kita lagi ngebersihin sungai, mengembalikan aset-aset negara yang diperjualbelikan. Saya selaku Ketua Tim Hukum Jabar Istimewa Provinsi Jawa Barat bersama dengan Bapak Dr. Ruli Panggabean SHMH selaku Ketua Dewan Penasehat dan juga Bapak Ian Huta Barat ya selaku Direktur Pelaksana dari Tim Hukum Jabar Istimewa beserta dengan seluruh tim hukum Jabar Istimewa cabang Karawang ya yang pada malam hari ini kami ada di Polda Jawa Barat di unit di Direktorat Cyber di Polda Jabar dalam rangka untuk melaporkan satu peristiwa ya dugaan tindak pidana pelanggaran Undang-Undang ITE ya bentuk pelanggarannya adalah terhadap satu video yang beredar di mana video itu ya sudah menuduh klien kami Bapak Lurah Jujun melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus penertiban bangunan liar di Karawang ya. Padahal sebagaimana kita tahu beliau menjalankan kebijakan dari Provinsi Jawa Barat ya berdasarkan perintah dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah Provinsi Jawa Barat melaksanakan program tersebut adalah atas kebijakan untuk menertibkan memitigasi bencana yang bakal akan timbul kalau ini tidak ditertibkan segera. Untuk segera ketertiban hukum, maka pemerintah Provinsi Jawa Barat memandang perlu untuk melakukan penertiban itu. Dan perlu Bapak Ibu sekalian ketahui, seluruh kegiatan ini adalah bukan proyek, ya. Tidak, makanya tidak ada papan nama. Ini bukan proyek, ya. Ini adalah pelaksanaan tugas pemeliharaan rutin. Anggarannya dari mana? Anggarannya adalah dari pemeliharaan rutin, hanya sewa alat, hanya operasional, hanya tukang, dan itu adalah ditanggung di dalam operasional dari dinas pengairan, dan anggarannya memang ada sudah disiapkan untuk pemeliharaan saluran air. Jadi ini karena bukan satu proyek pemerintah, makanya salah yang dituduhkan bahwa nggak ada pelang proyek, sudah menuduh seolah-olah telah terjadi korupsi. Itu Adriansyah Budianto. Adriansyah Budianto adalah praktisi hukum ya Pak ya, yang ikut melaporkan tentang apa Pak ke KPK ini? Apa? Tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi Yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi dan anak buahnya Leroy Jujun Junaidi dan Lurah Dede. Lurah Dede. Jambe Timur Karawang. Oh yang banyak viral itu ya Pak ya? Ya. Terus apa lagi Pak yang Bapak laporkan terkait itu? Bahwa keadaan KPK adalah tindak pidana korupsi. Oleh sebab ini saya laporkan ke KPK. Oh itu. Di tanda terimanya. Oke. Melaporkan melalui apa Pak? Secara pribadi atau bagaimana Pak? Kami dari lembaga kami. Lembaga Koalisi kami. Aksi Menyelamatkan Indonesia. Oh ini Pak, melalui kami. Ya. Jadi melaporkan Gubernur Jawa Barat terkait tindak pidana korupsi berupa pelaksanaan proyek tanpa pelang nama. tanpa pelang nama. Jadi tidak ada transparansi dalam proyek normalisasi irigasi yang dilakukan di Teluk Jambe, Karawang Barat. Iya. Dan melakukan penyalahgunaan wewenang, abuse of power. Abuse of power ya Pak. Abuse of power yang harusnya dilakukan oleh serangkaian dari Kemenpu ya, pekerjaan umum, dan BUMN. PJT 2 itu di bawah naungan BUMN. Oke. Ngapain sih gubernur kok sibuk sendiri urusan begitu? Kan ada dinas-dinas terkait. Iya. Itu loh, artinya lah. Jadi abuse of power itu lebih kepada karena tidak menggunakan hierarki dari sistem birokrasi itu sendiri. Ya. Jadi itulah yang disebutkan Gubernur Aing Kumaha Aing. Ya. Langsung ke Kades. Ke Kades ya. Selanjutnya Pak terkait dengan kondisi itu sekarang viral dan menciptakan inflik atau konflik di horizontal. Apakah Bapak menyikapi itu juga dalam laporan ini? Oh iya, ya. Akibat dari semua itu menjadi tidak ada transparansi, tidak ada perencanaan. Dan itu yang saya bilang kumaing, maka menjadi terjadi perseteruan tingkat
horizontal di lapangan. Di lapangan. Ya. Saya melihat Bu Gubernur tidak bijaksana. Oke. Sengaja dibikin diadu-adukannya masyarakat. Oke. Bijaksana dong. Kalau kayak gitu kalau ada sebuah perencanaan kan ada pengumumannya, pemberitahuan ke masyarakat, sosialisasi. Oke. Ini tanpa babi bubrak jadi ribut terus. Ribut terus ya, tanpa sosialisasi ya. Iya, Tanpa tidak ada sosialisasi tatarannya. betul. Oke, Bapak mengkhawatirkan tentang hal itu terkait dengan keadaan di lapangan Ya, juga, ya. terkait jenis tanahnya, Ya, legalnya, Ya. sekaligus juga mengenai implikasi di lapangan Ya. konflik horizontal itu. konflik horizontal. Oke, ada pesan Pak yang lebih kuat lagi untuk publik mungkin? Ya, saya kira KPK segera proses lah. Ini supaya dengan pelajaran yang tegas terhadap Gubernur Deddy Mulyadi. KDM dilaporkan Dodi Permana ya ke KPK tentang DBH yang saat itu KDM sebagai Gubernur Jawa Barat sekarang lagi menjabat Bupati Purwakarta. Nah, ini keterangan dari KDM. Coba perhatikan. Tahun 2016, Kabupaten Purwakarta di bawah kepemimpinan saya memberikan bantuan keuangan terhadap desa baik melalui Siotap maupun bantuan keuangan itu sebesar 60 miliar. Sedang itu lebih dari pagu yang ada, dari kegiatan yang ada. Artinya ngasih bonus ke desa sebesar 60 miliar. Nah, bagi teman-teman ya tentang laporan si Dodi Permana, komen di sini. Bagaimana menurut Anda? Haji Elyasa Budianto. Elyasa Budianto adalah praktisi hukum ya Pak ya, yang ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua serta saudara-saudaraku sebangsa setanah air dimanapun berada. Gubernur Jawa Barat dilaporkan ke KPK. Saya baru lihat, kebetulan lewat ke beranda saya, yaitu sah-sah saja ya. Ada beberapa nama yang dilaporkan, baik Gubernur Jawa Barat Haji Deddy Mulyadi, 2 lurah baik Pak Jujun maupun Pak Dede Pak Deden ya, termasuk juga yang lainnya, yaitu sah-sah saja ya. Yang dilaporkannya itu adalah normalisasi daripada yang dilakukan oleh gubernur serta jajarannya. Tentu saya selaku ketua relawan JKDM Jaringan Kang Deddy Mulyadi ini menganggap ya hak masyarakat Jawa Barat ya, tapi paling tidak ketika ini tidak bisa dibuktikan atas apa yang dilaporkan terhadap yang dilaporkan, bisa simpulkan sendiri oleh rekan-rekan ya. Tentu kami juga tidak tinggal diam ketika memang itu tidak dapat dibuktikan atas apa yang dituduhkan, maka kami pun akan mengambil langkah hukum ya. Tim relawan JKDM di bidang hukum khususnya, serta kami juga meminta kepada tim hukum Jabar Istimewa untuk sama-sama menyikapi hal ini, karena ini demi menjaganya wibawa daripada gubernur. Di dalam perjalanan perjuangan guna untuk pembenahan serta penegakan, ya memang gak luput daripada hal seperti ini. Dan ya itu sah-sah saja, sekali lagi ya, siapapun, kapanpun
dapat melaporkan selama itu landasan yuridisnya dapat dibuktikan. Itu saja barangkali rekan-rekan yang melaporkan gubernur serta jajarannya. Kami menyambut dan kami pun akan mengawal ini. Selamat berjuang untuk rekan-rekan yang sedang melakukan laporan terhadap KPK. Bismillah di atas kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.